Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, data pariwisata domestik saat ini menjadi atensi pemerintah untuk mendukung pergerakan ekonomi. Sestama Badan Pusat Statistik, Atko Mardianto mengungkapkan bahwa dunia pariwisata bersifat dinamis dan mampu memberikan efek multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu, BPS diminta menyediakan data mengenai pariwisata Indonesia yang akurat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah. Sektor pariwisata didorong agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional mengganti sektor migas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Statistik Pusat saat ini terus mengumpulkan berbagai data pariwisata agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi pengembangan pariwisata nasional. Iya, jadi saat ini itu kan yang masih menjadi fokus ya pemerintah dan juga dunia pada umumnya itu adalah pariwisata, karena pariwisata itu kan dinamis ya, berkembang terus. Kalau misalkan minyak kan habis itu ya, kemudian mungkin ada sawit, ada apa seperti tadi sampaikan Pak Wali Kota. Tapi secara umum bahwa yang bisa menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, kemudian menjadi UMKM apa pariwisata. Kalau pariwisata ini bisa berkembang, ekonomi akan bergeliat gitu. Dan ini melibatkan banyak sekali masyarakat gitu. Baik masyarakat yang berpergian maupun masyarakat yang terlibat dalam pariwisata itu sendiri gitu. Sehingga ini menjadi perhatian kita dalam hal menyediakan datanya gitu. Kita dari segi datanya itu fokus, karena itu memang sekarang yang masih difokuskan oleh pemerintah gitu. Kualitas kesehatan di Kabupaten Malang menjadi atensi Fakultas Kedokteran UB dengan menyiapkan sumber daya manusia lintas prodi untuk membantu peningkatan kualitas kesehatan. Ketua BPPM Fakultas Kedokteran Dr. Husnul Khotimah menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan FGD untuk melihat permasalahan dan kebutuhan dari berbagai daerah. Dari FGD tersebut, maka Fakultas Kedokteran dapat menyusun langkah yang tepat melalui program pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa. Fakultas Kedokteran menyiapkan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu kedokteran untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Malang. SDM ini nantinya akan bergerak melalui berbagai program pengabdian masyarakat dan penelitian oleh dosen dan mahasiswa. Saat ini terdapat beberapa program Pekmas seperti Dokter Mengabdi, Dosen Berkarya, KKN Mahasiswa, dan lainnya. Saat ini kita berfokus pada kerjasama dengan Kabupaten Malang. Sudah ada kerjasama, sudah ada MOU, dan ada beberapa lokus yang menjadi pusat perhatian kita, sehingga kita akan pusatkan penelitian dan pengabdian masyarakat ini di beberapa lokus tersebut. Kita akan memanfaatkan sumber daya, segala sumber daya yang kita miliki, misalnya dari berbagai macam departemen, ada misalnya dari mata, dari kesehatan anak, dari penyakit dalam, dari urologi. Kita sudah melakukan istilahnya FGD, Focus Group Discussion, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga kita bisa masuk dengan tepat sasaran. Nah, dengan demikian hasilnya ini akan lebih nampak nyata baik untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Itu sebagai salah satu upaya kami untuk mewujudkan IKU, tercapainya IKU, mahasiswa berkegiatan di luar kampus, dosen juga berkegiatan di luar kampus, dan hasil-hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung.
Pemirsa, Indonesia saat ini mampu keluar dari jebakan hibernasi ekonomi pasca COVID-19. Menurut Menko PMK Muhadjir Effendi, tidak banyak negara yang mampu bertahan menjaga ekonominya dengan stabil. Dalam orasi ilmiah Lustrum Universitas Brawijaya ke-12, Muhadjir menyebut bahwa Indonesia termasuk dari sedikit negara yang mampu menjaga stabilitas ekonominya. Jebakan hibernasi ekonomi pasca COVID-19 melanda banyak negara. Namun, untuk Indonesia, hingga saat ini masih mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi. Angka inflasi di Indonesia saat ini sebesar 5% dan terus dijaga oleh pemerintah dengan berbagai program untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pendapatan negara tahun ini ditargetkan mencapai 2.463 triliun. Sekali lagi 2.463 triliun. Dan pada November 2022, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani telah menyampaikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 itu mencapai 5,7% year on year. Kuartal pertama 5,01, kuartal kedua 5,044, dan kuartal ketiga 5,7, dan mudah-mudahan pada tahun 2022 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu relatif masih baik, yaitu sekitar 5,2 atau 5,3%. Memang ini bukan suatu hal yang luar biasa, tetapi kita patut bersyukur karena pertumbuhan ini sudah relatif baik dibanding negara-negara yang lain. Seperti yang kita lihat di dalam angka-angka tersebut, maka kita sebetulnya termasuk negara yang berada di dalam posisi yang masih baik di antara negara-negara besar yang berusaha keras untuk keluar dari jebakan hibernasi ekonomi COVID-19. Kita tahu bahwa pertumbuhan di atas 5% ini hanya diraih oleh beberapa negara, antara lain adalah Cina, kemudian pemerintah Arab Saudi, India, dan Indonesia. Begitu juga dalam inflasi, saya kira kita juga relatif bisa mengendalikan inflasi yang sangat parah pada era ini. Per Oktober 2022 kita saksikan bahwa kita di antara negara G20, kita masih berada di urutan ke-5 yang mampu menekan inflasi dunia. PHRI Malang rencananya akan segera melakukan pelantikan dan pengukuhan anggota baru di pertengahan bulan Januari ini. PHRI Malang bertekad untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kembali membangun dunia pariwisata di Kota Malang. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI adalah asosiasi non-profit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia. Dalam kepengurusan baru di tahun 2023 ini, PHRI Kota Malang akan berfokus pada transformasi dari analog ke digital dalam rangka pengembangan hotel dan SDM anggotanya. Ya. Kita memang segera akan melakukan pengukuhan pelantikan kepengurusan Perhimpunan Hotel Restoran BPJ Kota Malang ini. Insya Allah pertengahan Januari nanti kita mau dilantik dan dikukuhkan. Itu punya maksud bahwa kita mempunyai satu tekad, kita ingin berkolaborasi, kita membangun dunia pariwisata di Kota Malang ini betul-betul bangkit. Ya, ada hal-hal yang ingin kami tekankan melalui pemerintah kota, juga melalui undangan-undangan nanti, karena kita juga undangan kita berikan kepada pemerhati pariwisata, pelaku pariwisata, kemudian anggota juga, apa yang ingin kita capai. Tentunya karena ini baru kita bangkit dari pandemi, yang paling penting kita SDM di anggota PHRI itu betul-betul memahami
tentang perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Contohnya adanya transformasi jadi analog ke digital sebagai alat bantu untuk melakukan pemasaran hotel, untuk mengoperasikan hotel, itu betul-betul kita kuasai, sehingga kita di tahun 2023 kepengurusan baru nanti kita yang paling menonjol program kami adalah bagaimana pelatihan SDM, sertifikasi SDM makin dekat dengan pelaku-pelaku pariwisata, dengan kolaborasinya. Nah, ini sehingga kita bisa berharap bahwa kita profesionalisme di pelaku pariwisata perhotelan juga dengan kolaborasi yang tujuannya nanti kita membangun kepariwisataan di Kota Malang betul-betul bangkit, dan dari sektor ekonomi atau sektor usaha pariwisata itu bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap satu daerah itu. Penggunaan vape sebagai pengganti rokok dianggap bukan solusi karena vape memiliki bahaya bagi kesehatan tubuh. Dosen Paru Fakultas Kedokteran UB, Dr. Sastia Rahma mengatakan bahwa berdasarkan beberapa hasil riset, vape memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan paru seperti bahaya merokok dan juga penyakit lain seperti pengempesan paru. Dari beberapa hasil riset dan laporan, menurut Sastia, penggunaan vape sebagai pengganti rokok bukan solusi terbaik bagi kesehatan tubuh. Keberadaan vape yang diklaim sebagai pengganti rokok bukan tanpa masalah. Berdasarkan hasil riset dan laporan, vape tetap memiliki dampak bagi kesehatan tubuh, terutama paru. Masalah kesehatan yang timbul ini menjadikan vape sebagai produk yang tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan. Ini pertanyaan bagus sekali dan pasti pemirsa di rumah banyak yang mau menanyakan hal yang sama. Jadi apakah benar vape itu berbahaya? Karena di luar sana, di media sosial, mungkin di infotainment dan lain-lain dikatakan bahwa vape adalah salah satu cara untuk Anda yang ingin berhenti merokok. Padahal itu adalah salah besar ya. Jadi vape itu sama bahaya atau lebih berbahaya, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa vape itu mengandung bahan beracun yang lebih banyak daripada rokok konvensional. Pemirsa, dengan slogan Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bawaslu mengajak masyarakat luas untuk ikut berperan dalam pengawasan tahapan pemilu. Bawaslu mengedepankan dan menstimulasi kelompok-kelompok masyarakat untuk mengawasi proses pemilu tersebut agar proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk aduan dan laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilu di masyarakat. Sesuai slogan Bawaslu ya, bersama rakyat awasi pemilu. Nah, jadi fungsi pengawasan ini sebenarnya luas, dan Bawaslu tanpa kehadiran atau partisipasi masyarakat itu pengawasannya kurang maksimal, jadi kurang menyeluruh gitu kan, karena terkait resource yang terbatas. Jadi memang dari Bawaslu sendiri mengedepankan dan menstimulus untuk kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Nah, Bawaslu sendiri punya program banyak, kayak di Kota Malang itu ada kelas pengawasan bekerjasama dengan teman-teman mahasiswa, kampus, kemudian OKP, nah, itu untuk bersama-sama mengawasi proses pemilu agar berjalan dengan integritas sesuai dengan rule yang ada atau aturan yang berlaku gitu. Jadi kita sangat terbuka untuk partisipasi masyarakat tersebut. Gitu. Sejauh ini partisipasi masyarakat lumayan baik gitu, dan
contohnya atau buktinya melalui aduan-aduan kemarin itu, aduan laporan ke kami, kemudian MOU dan kegiatan MOU yang kita sudah lakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan kampus gitu terutama. Industri hotel dan resto di Malang berharap tahun 2023 yang mendekati pemilu 2024 menjadi berkah bagi mereka. Menurut Ketua PHRI Malang, Agus Basuki, tahun 2023 dapat dikatakan sebagai tahun politik sehingga akan sering terdapat kegiatan berupa pertemuan, sosialisasi, dan lainnya yang diharapkan akan menggunakan jasa perhotelan. Tahun 2023 yang mendekati tahun politik 2024 diharapkan dapat memberikan efek positif bagi industri perhotelan. Untuk itu, PHRI Malang berharap kepada anggotanya untuk optimis dan kreatif dalam membuat berbagai program bagi hotelnya. Tahun 2023 ini setelah ada PPKM dicabut, tentunya 2023 kita harus bisa memahami peluang-peluang yang harus diciptakan oleh dunia pariwisata dan perhotelan untuk meningkatkan atau paling tidak mempertahankan tingkat hunian yang cukup tinggi. Tentunya dengan program-program seperti yang telah direncanakan oleh masing-masing anggota, masing-masing hotel dan restoran anggota PRI, kemudian juga harus memahami tentang peluang-peluang di mana tahun 2023 ini termasuk tahun politik. Nah, untuk itu kreasi-kreasi dari dunia perhotelan bagaimana supaya ini bisa juga mendatangkan revenue dari hotel itu sendiri. Pemirsa, sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki beberapa sarana pendukung seperti perpustakaan. Keberadaan perpustakaan ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah, namun terdapat tempat baca yang merupakan dukungan pribadi. Salah satunya yakni Rumah Baca Cerdas atau RBC, yang merupakan kontribusi dari tokoh pendidikan nasional Abdul Malik Fajar. Menurut Eko, staf dari Ruang Baca Cerdas, terdapat ribuan buku yang merupakan koleksi pribadi milik Fajar dan pemberian dari kolega serta lembaga lain yang terkelola dengan baik. Rumah Baca Cerdas merupakan tempat baca publik yang nyaman. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai working space dan tempat diskusi, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai tempat baca buku dengan berbagai tema mulai dari ekonomi, politik, sastra, hingga agama. Di RBC Institute ada perpustakaan, working space, sama kafe. Kalau perpustakaannya, koleksi bukunya rata-rata koleksi pribadi dari Pak Malik Fajar, terus ditambah dengan buku-buku politik, sosial, ekonomi, dan buku-buku yang terbaru tren sekarang gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.